Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua. Oke, jadi hari ini ya kita akan sharing atau berbagi, yaitu seputaran PLTS. Jadi di video ini kita akan bahas terutama masalah baterai atau aki. Jadi bagaimana perawatan aki atau baterai sehingga aki atau baterai tersebut bisa awet dan bertahan lama. Ya, jadi sebelum kita bahas mengenai aki dan baterai, kita akan lihat dulu solar panel yang sudah ada ya. Jadi di jam siang ini ya, sekitar jam 2 siang, di atas genteng solar panel terlihat 500 WP kali 2 ya. Jadi 1000 WP. Jadi seperti ini, dan ada lagi yang di bagian paling atas, sebelah atas ini 150 WP dikali 6. Jadi 900 WP, dan bagian bawahnya 200 WP dikali 4, jadi 800 WP. Jadi total 900 WP ditambah 800 WP dan ditambah 1000 WP. Kira-kira 2700 WP. Oke, kita langsung ke arah bagian baterai atau aki. Supaya baterai atau aki awet, bagaimana caranya? Kita lanjut. Oke, jadi di depan sudah ada baterai atau aki, baterai PLTS, yaitu baterai Deep Cycle, dan bermerek yang ada di depan Nerada dan Soto. Sotonya ada 2, Nerada ada 6. Jadi sistem yang sekarang 48 volt ya, 4 baterai kita seri. Dan di atasnya ya ada baterai LiFePO jenis LiFePO bermerek Huawei dan 100 ampere hour juga, 48 volt. Jadi kita semua paralel. Ya, jadi bagaimana caranya ya supaya baterai awet atau tahan lama? Jadi langkah-langkah pertama ya, yang pertama kita harus mempunyai alat tambahan ya. Alat tambahannya seperti ini, yaitu sejenis LVD atau low volt disconnect. Jadi LVD ini berfungsi untuk memutus tegangan dengan batas bawah yang telah kita tentukan, seumpamanya di angka 11,5 volt atau di 12 volt. Jadi baterai mempunyai 50% dalam keadaan sudah 50% batas levelnya. Ya, jadi LVD-nya ya untuk alat cut off seperti ini atau baterai controller. Jadi di sini sudah saya setting di batas 47,5. Jadi jika baterai kapasitas mencapai 47,5, maka inverter otomatis off. Jadi otomatis beban semua akan off. Jadi yang pertama seperti itu, agar baterai tidak terkuras habis. Nah, di sini baterai LiFePO-nya ya 100 ampere hour, dan di sini baterai Deep Cycle 4 seri 48 volt, dan bawahnya juga di seri 4 baterai. Ya, jadi tegangan masing-masing terbaca 12,3 dan 12,4 volt. Jadi hampir sama rata dengan memakai sistem baterai Aqualisar untuk 4 buah seri baterai. Oke, kita lanjut lagi untuk merawat atau cara supaya baterai awet dan tahan lama pemakaiannya. Ya, di sini baterai LiFePO ada 2 lagi, yaitu di balik temboknya ya. Jadi
Totalnya 48 volt, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 5 kali 4800 watt hour. Ya, lanjut kita akan bahas untuk bagaimana supaya baterai ini awet dan bertahan lama. Oke, jadi di depan sudah ada coret-coretan ya. Seperti ini. Untuk hal-hal yang penting pada aki PLTS atau baterai PLTS, yaitu pertama SOC, State of Charging. Jadi yang dimaksud SOC yaitu baterai dicas ya. Nah, baterai dicas sudah mencapai berapa persen seperti di bawah ini. Jadi rekapannya ya, persentasenya seperti ini. Jika baterai 100%, angkanya 13 volt. 90% 1275 volt dan 50% 12 volt. Nah, di sini tertera jika 20% 11,6 volt. Ya, jadi baterai ya mempunyai DOD juga ya, atau depth of discharging. Jadi baterai itu sendiri artinya jika dikasih beban atau dikasih inverter ya, maka dia akan terkuras. Nah, jadi DOD ini dischargingnya jangan sampai baterai itu kosong. Jadi minimal dischargingnya harus mencapai 50%. Jangan sampai tinggal 10%, 20%, apalagi mencapai baterai keadaan kosong. Maka baterai itu tidak akan awet. Jadi batas 50% ini 12 volt. Nah, jadinya makanya digunakan alat tambahan yaitu LVD low volt disconnect. Untuk batas bawah disetting di 12 volt. Jadi seperti ini ya. Kita lihat lagi 50% 12 volt. Begitu disetting LVD 12 volt, maka discharging baterai otomatis off yang ke inverter. Ya, jadi gambarannya ya 100% baterai mencapai 13 volt. Jadi seperti ini. Dan ada lagi kita untuk merangkai baterai. Kita beri contoh ya. Jadi baterai contohnya 100 ampere hour 12 volt. Jadi kapasitas aki kita gunakan hanya boleh 20% atau lebih baik digunakan 20% dari kapasitas aki. Jadi cara menghitungnya 100 ampere hour kali 12 volt 1200 watt hour. Nah, dari 1200 watt hour 20%-nya hanya 240 watt. Nah, jadi sudah ketemu untuk aki 100 Ah kita pakai beban maksimal 240 watt. Jadi baterai ini akan awet. Jangan sampai kita kasih beban di atas 240 watt atau 500 watt, 600 watt, maka aki cepat rusak. Jadi 20% dari kapasitas aki tersebut. Ya, kita lanjut untuk sistem aki 4 buah di seri ya, atau kita seri menjadi 48 volt. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Di sini sudah ditulis sistem seri 48 volt dan 100 ampere hour di seri 4 baterai. Maka 100 ampere hour dikali 48 sama dengan 4800 watt hour. Nah, jadi kapasitas aki 20% dari 4800 watt hour hanya 960 watt. Jadi 960 watt ini yang kita maksimal pakai untuk beban. Jadi jangan sampai kita mempunyai inverter ya, contoh inverter mempunyai 3000 watt atau 5000 watt. Jadi jangan untuk patokan kita langsung 3000 watt untuk beban atau 2000 watt untuk beban. Juga 5000 watt kita buat beban sekitar 3000 watt. Nah, ini sudah salah atau kita tidak lihat kapasitas baterai kita yang gunakan. Jadi harus dilihat
berapa banyak kapasitas yang kita gunakan untuk baterai. Jadi contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut untuk sistem paralel ya. Seumpamanya kita mempunyai baterai 12 volt paralel. Jadi aki ya, ada 4 baterai kita paralel sehingga 100 ampere hour dikali 4. Nah, jadi rumusannya 100 ampere hour kali 12 kali 4 dan ketemu 4800 watt hour. Jadi kapasitas yang kita pakai 20% kali 4800 watt hour sama dengan 960 watt hour. Jadi seperti ini ya. Jadi sistem 4 baterai paralel dengan di seri ternyata hasilnya sama, yaitu 960 watt hour juga, pemakaian kapasitas 20%-nya. Ya, jadi untuk contoh lagi ya, jika baterai kita rangkai 4S dan 4P, yaitu sistem 48 volt ya. Jadi ada 4 paralel dan 4 seri. Nah, di sini perhitungannya sama saja, yaitu 100 ampere hour kali 48 volt kali 4, totalnya 19.200 watt hour. Berarti 20% dari 19.200 watt hour 3.800 watt. Nah, berarti 20%-nya mencapai di sini. Jadi ini cocok untuk sistem 48 volt dengan inverter 5000 watt. Jadi 5000 watt itu maksimal kita pakai 80%-nya sekitar 3800 watt hour. Jadi seperti ini cara pemakaian baterai supaya awet dan tahan lama. Untuk jenis Deep Cycle atau LiFePO kita pakai kapasitas 20%. Jadi yang paling penting, meskipun sistem panel surya dan inverter sudah otomatis, jadi harus mengetahui cara pemakaian baterai oleh usernya sehingga baterai awet dan tahan lama. Nah, di sini baterai yang Deep Cycle sudah berumur 1,5 tahun ya, karena kita cut off di awalnya cut off di 11,5 volt, sekarang saya buat di cut off di 12 volt supaya lebih awet dan pemakaian 20% kapasitas baterai tersebut untuk beban. Ya, jadi sharing atau berbaginya ya sampai di sini untuk PLTS seputaran baterai supaya awet dan tahan lama. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.